masuk ke tahap ke penuntutan. Jadi nanti dari pengadilan juga tuh keputusan seperti apa nanti akan masuk ke persidangan seperti itu. Ya. Jadi masing-masing instansi kita punya kewenangan masing-masing. Ya. Kalau juga setelah sampai ke penyidikan seperti itu, Mas ya. Dan yang kedua, kenapa untuk beresin dengan penyidikan ini yang pada metode lama? Terus terang aja banyak sekali ya barang bukti digital forensik yang ditemukan oleh kita. Pemeriksaan itu tidak cepat, ya pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah begitu, karena pemeriksaan dari hasil digital forensik dari lapor, ya digital forensik, dari digital forensik itu baru selesai dalam waktu minggu kemarin, sehingga kita bisa menetapkan sesuai dari apa yang menjadi hasil pemeriksaan dari digital forensik tersebut. Akan untuk proses berlanjut. Nanti silakan mungkin kalau di teknis lagi Pak Dirkim bisa menyampaikan. Silakan masyarakat. Mohon izin Pak dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Mau minta klarifikasi Pak, kan kemarin kalau nggak salah yang terlapor itu ada 12 orang. Kemudian sekarang yang tersangka cuma 8 orang. Boleh dapat informasi terkait itu? Yang kedua, bagaimana Polda Metro Jaya menjamin bahwa proses pentersangkaan ini tidak akan mengalami jalan buntu alias akan sampai ke pengadilan, mengingat tidak sedikit juga kasus yang sudah tersangka tapi SP3. Saya pikir demikian. Ya mungkin silakan Pak Dirkim bisa menambahkan. Terima kasih Jenderal, mohon izin Pak Bil, kami sampaikan tadi dipertanyakan mengenai 12 yang awal dilaporkan. Dalam proses penyidikan ini tentunya kami berdasarkan pada fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan secara saintifik. Saat ini kami menetapkan 8 orang menjadi tersangka yang diduga melakukan satu perbuatan pidana. Namun demikian proses penyidikan ini terus berlangsung dan kami terus melakukan pendalaman. Kemudian berkaitan dengan bagaimana selanjutnya proses penyidikan ini berjalan, tentunya kami juga sebagai sebuah kesatuan bersama-sama dengan jaksa penuntut umum dalam criminal justice system, kami terus melakukan koordinasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini, ya tentunya dalam hal penuntutan juga ke depannya untuk dihadapkan di sidang peradilan sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Siapa? Ya. Selamat pagi Pak, saya Mahardika dari CNN Indonesia TV. CNN. Tadi ada beberapa tersangka yang juga dijerat dengan ini ya Pak, yang artinya kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Apakah akan dilakukan penahanan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas dari CNN ya. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap penyidik yang berhubungan dengan penahanan, tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka. Dari Alex, silakan. Ya. Ini saya Habibie dari Merdeka.com. Dengan meneruskan saja tadi kan untuk masa penahanan itu kan tergantung dari pemeriksaan nanti tersangka. Nah itu waktu pemeriksaan tersangka itu kapan? Karena kan baru berlangsung perkara kemarin. Itu saja mungkin tadi. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Tentunya kita setelah ini akan mengirimkan
surat panggilan kepada yang bersangkutan. Kami berharap mudah-mudahan dari para tersangka bisa memenuhi panggilan kami sehingga hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara itu dipenuhi juga oleh yang bersangkutan. Silakan satu lagi ya. Dari Kompas TV Pak, saya menanyakan tadi kan disebutkan ada 2 klaster, yang klaster kedua ini karena dari Kompas TV yang klaster kedua ini kan tadi disebutkan ada 3 dan yang klaster pertama ada 5 tersangka. Nah ini yang berdasarkan backgroundnya dibedakan 2 klaster, peran-peran yang mereka lakukan sehingga dibedakan ada 2 klaster ini kan untuk pasal-pasalnya juga ada yang sedikit berbeda, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Carla dari Kompas ya Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster. Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut, tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik, dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka. Jadi klaster itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan. Baik ya rekan-rekan, saya cukup ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Itu saja yang dapat disampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, Anda akan menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lintang Budiastuti. Anda baru saja menyaksikan pernyataan langsung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri terkait dengan gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polda tetapkan 8 tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, saudara.